Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, biasakan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan dapat memahami apa yang diajarkan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring dalam mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Kemarin kita sudah membahas materi tentang besaran pokok. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang besaran turunan. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Adapun indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan kali ini yang pertama, menjelaskan konsep besaran turunan. Kemudian menentukan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Dan melakukan pengukuran besaran turunan, luas, volume, dan massa jenis menggunakan alat ukur yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berikut tabel besaran turunan beserta lambang, satuan, dan lambang satuannya. Luas, lambangnya A kapital, satuannya meter persegi, lambang satuannya M pangkat 2. Volume, lambangnya V kapital, satuannya meter kubik, lambang satuan meter pangkat 3. Kecepatan, lambangnya V kapital, satuan meter per sekon, lambang satuan M per S. Percepatan, lambangnya A kecil, satuannya meter per sekon kuadrat, lambang satuan M per S pangkat 2. Gaya, lambangnya F kapital, satuan Newton, lambang satuan N sama dengan kg kali M per S pangkat 2. Usaha, lambangnya W kapital, satuannya Joule, lambang satuan J sama dengan kg kali M pangkat 2 per S pangkat 2. Konsentrasi larutan tidak ada lambangnya, biasanya langsung ditulis konsentrasi larutan. Satuannya gram per liter, lambang satuan G per L kapital. Laju pertumbuhan sama, tidak ada lambangnya. Satuannya meter per sekon, lambang satuan M per S. Contoh besaran turunan beserta rumusnya. Luas. Untuk mencari luas, rumusnya panjang kali panjang atau panjang kali lebar. Kemudian volume, rumusnya panjang kali panjang kali panjang, atau panjang kali lebar kali tinggi, atau luas alas kali tinggi. Massa jenis, massa dibagi volume atau massa dibagi panjang kali lebar kali tinggi. Kecepatan, panjang dibagi waktu. Berat, massa dikali konstanta gravitasi. Berat jenis, massa kali konstanta gravitasi dibagi volume atau berat dibagi volume. Percepatan, kecepatan dibagi waktu. Jadi dapat disimpulkan besaran turunan itu terdiri atas beberapa besaran pokok. Luas. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar buku dan meja. Keduanya adalah benda yang berbentuk persegi. Jadi luas benda untuk benda yang berbentuk persegi dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Jadi, jika panjang dan lebarnya diukur dalam satuan meter, maka luas yang diperoleh satuannya adalah meter kuadrat. Volume. Volume merupakan besaran turunan yang disusun dari besaran pokok. Volume berkaitan dengan besarnya ruangan yang terisi materi. Benda yang memiliki volume lebih besar dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan dengan benda yang volumenya lebih kecil. Misalnya, kamu mempunyai beberapa wadah, yakni kaleng besar, sedang, dan kaleng kecil. Jika dipergunakan untuk menampung air, kaleng besar pasti dapat menampung air lebih banyak.
Mengukur volume benda bangun ruang yang bentuknya teratur. Contohnya balok. Dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya, kemudian mengalikannya. Jika kamu mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok menggunakan panjang, lebar, dan tinggi diukur dalam satuan meter, maka volume yang diperoleh satuannya adalah meter kubik. Mengukur volume benda padat yang bentuknya tidak teratur. Ada dua cara. Yang pertama, mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur menggunakan gelas ukur. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, letakkan gelas ukur di atas permukaan yang rata, misalnya meja. Isilah gelas ukur tersebut dengan air kira-kira setengahnya. Amati dan baca skala yang ditunjukkan. Nyatakan pengukuranmu sebagai V1. Kemudian, masukkan zat padat yang hendak kamu ukur ke dalam gelas ukur tersebut. Kemudian amati dan baca skala yang ditunjukkan. Nyatakan pengukuranmu sebagai V2. Tariklah kesimpulan untuk menyatakan volume zat padat tersebut, yaitu dengan cara menentukan selisih dari hasil kedua bacaan, atau volume zat padat sama dengan V2 kurang V1. Contoh soal. Banu mengukur volume benda tak beraturan menggunakan gelas ukur. Diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil pengukuran volume yang diperoleh Banu adalah, diketahui V1-nya adalah 50 ml. Kemudian V2-nya adalah 80 ml. Kenapa menjadi volume mililiter? Yaitu setelah dimasukkan batu. Apa yang ditanyakan? Yaitu volume batu tersebut. Jawab. Volume batu sama dengan V2 kurang V1. Jadi V2 adalah volume setelah dimasukkan batu dan V1 adalah volume sebelum dimasukkan batu. Yaitu V2-nya sama dengan 80 ml dikurang V1-nya yaitu 50 ml. Hasilnya 30 ml. Kemudian kita bisa konversi menjadi liter. Hasilnya 3 kali 10 pangkat minus 2 liter. Atau kita konversi lagi, jadi 3 kali 10 minus 2 desimeter kubik. Dan kita bisa konversi lagi, hasilnya 3 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik. Jadi, volume batu sebesar 3 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik. Mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur menggunakan gelas ukur dan gelas berpancuran. Langkahnya sebagai berikut. Letakkan gelas ukur dan gelas pancuran di atas permukaan yang rata, misalnya meja. Kemudian, isilah gelas berpancuran tersebut dengan air sampai batas lubang gelas berpancuran. Kemudian, taruh gelas ukur tepat di bawah mulut lubang gelas berpancuran. Selanjutnya, masukkan zat padat yang hendak kamu ukur ke dalam gelas berpancuran tersebut. Tentu air akan tumpah menuju gelas ukur. Terakhir, amati dan baca skala yang ditunjukkan pada gelas ukur. Nyatakan pengukuranmu sebagai volume zat padat yang diukur. Atau dengan rumus, volume zat padat sama dengan volume air yang tumpah ke dalam gelas ukur. Konsentrasi larutan. Misalnya kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air.
Kemudian kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, maka makin manis rasa larutan itu. Besaran yang menyatakan banyaknya gula yang berada dalam air tersebut dinamakan konsentrasi. Konsentrasi dapat dirumuskan sebagai massa gula atau zat terlarut dibagi dengan volume air atau zat pelarut. Contoh soal. Andi melarutkan 1 sendok makan 5 gram gula pasir ke dalam 1 gelas 250 ml air teh. Hitunglah konsentrasi gula dalam air teh. Diketahui massa gula pasir sama dengan 5 gram. Volume air teh sama dengan 250 ml. Karena konsentrasi larutan satuannya adalah liter, maka kita konversi 250 ml ini menjadi liter. Hasilnya 0,25 liter. Ditanyakan konsentrasi gula dalam air teh. Rumusnya konsentrasi gula dalam air teh sama dengan massa zat larut per volume larutan. Hasilnya 5 gram per 0,25 liter sama dengan 20 gram per liter. Laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan kalian menanam kacang hijau. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanamanmu 20 cm. Dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Kalian dapat menentukan berapa pertambahan tinggi kacang hijau tiap harinya, yakni laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi per selang waktu sama dengan 60 kurang 20 cm per 10 hari sama dengan 4 cm per hari. Contoh soal. Pengukuran awal tinggi tanamanmu adalah 10 cm. Dalam waktu 5 hari, tinggi tanamanmu menjadi 12 cm. Dengan demikian, laju pertumbuhan tanaman dapat dihitung sebagai berikut. Diketahui tinggi awal sama dengan 10 cm, tinggi akhir 12 cm. Pertambahan tinggi sama dengan tinggi akhir kurang tinggi awal. Ditanyakan laju pertumbuhan tanaman. Rumusnya adalah laju pertumbuhan tanaman sama dengan pertambahan tinggi per selang waktu. Sama dengan 12 cm kurang 10 cm per 5 hari. Hasilnya 2 cm per 5 hari. Sama dengan 0,4 cm per hari. Besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai atau besar tetapi tidak mempunyai arah. Contohnya volume, massa, waktu, dan jarak. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai atau besar dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian bab pertama objek IPA dan pengamatannya. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas yang dilampirkan di Google Classroom masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.